Di Indonesia itu sebenarnya parameternya bukan Anda kuliah apa tidak, Anda sarjana atau bukan, dan seterusnya ya. Parameternya itu kesungguhan Anda terhadap kehidupan, kan begitu. Dan Anda itu begitu dihidayai Allah untuk menikmati pengetahuan, menikmati logika baru, menikmati cara berpikir baru, dan itu kaum intelektual belum tentu seperti Anda. Nah, jadi kalau ya tepuk tangan. Kalau saya mau jawab langsung gini, saya mumpung ingat daripada nanti lupa. Jadi tadi saya ngobrol sama Mas Ali sama Mas Gandhi. Sekarang kan misalnya Anda punya yang namanya nasionalisme, ya. Sebenarnya nasionalisme itu kalau ibarat kentut itu baunya, ibarat gula itu manisnya, gitu ya. Jadi nasionalisme itu bukan gulanya tapi manisnya. Ini cara berpikir begini ini kalau Anda pakai lebih mudah nanti Anda menghadapi hidup. Contohnya gini Mas, jadi sebenarnya itu humanisme dasarnya, bahwa semua manusia itu hendaknya bekerja sama satu sama lain. Dalam bahasa Jawa bebrayan, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran mada Ustaz, ta'awun. Jadi pokoknya manusia dengan manusia sama Allah dikhalifahkan, disuruh jadi khalifah, sehingga dia menciptakan kerjasama, manajemen, pengaturan, kode etik dan seterusnya, ya. Terserah manusianya berapa, tapi pokoknya sedunia ini manusia diletakkan Allah untuk ta'awun, gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu oke. Cuman karena nggak bisa satu dunia ini semuanya menjadi satu, maka ada kebagi-bagi. Nah, caranya bagi-bagi itu dulu kerajaan-kerajaan, sebelumnya itu apa, suku-suku, komunitas-komunitas, kemudian lahirlah negara-negara. Negara-negara ini sebenarnya yang dulu ada konsep nation state, kemudian ada negara itu supaya ada pengorganisasian kesejahteraan. Jadi ada yang melindungi orang yang termasuk di dalam penduduknya, gitu ya. Nah, kemudian begitu masuk pasar bebas, negara menjadi agak mulai batal. Loh, gunane nek anjane ono pasar bebas ya jadi negara. Ayo wis sadu-saduan bareng kene, gitu ya. Misalnya gitu ya Mas ya. Oke. Jadi kita itu selalu ditipu daya terus-menerus. Itu ya di bidang konstitusi politik, di bidang tata negara, di bidang kesehatan. Kita 30 tahun setia kepada 4 sehat 5 sempurna, ternyata batal sekarang. Lewis kadung tuwek, wis kadung loro ya, ternyata batal, kan itu. Dan itu di banyak bidang dan seterusnya. Saya tidak sedang bantah apa-apa, saya cuma ingin bersyukur bahwa Anda menanyakan. Saya tidak, seorang dokter pun belum tentu punya concern seperti Anda terhadap kehidupan dan ilmu pengetahuan. Anda cuma bekerja, orang biasa, kaosnya ya murah, ya toh. Jajal masuk kaos ngono larang ya ngono iki ya toh. Tapi Anda itu menjadi tidak penting, karena yang substansial pada Anda adalah atensi Anda, kesungguhan Anda, komitmen Anda, takwa Anda, takwa horizontal. Kalau kepada Allah kan takwa vertikal. Takwa itu komitmen dan loyalitas, bukan takut. Bukan takut. Loh, kalau takut sama Allah, loh gimana takut sama Allah? Loh, Tuhan takut itu kepada kejahatan kita. Jadi sekarang kan misalnya ada gerakan tidak takut teror, gitu ya. Itu ya. Saya tidak apa-apa, itu juga itu kan lahir dari orang yang sangat ketakutan. Untuk supaya dia tidak takut, dia bilang saya tidak takut, kan begitu. Kan begitu. Lu bagaimana tidak takut teror? Anak kepreset saja takut kita, betul nggak? Lu anak gonceng dek mburi iki lho, iki wedi dicancang nganggo. Ya ta Mas? Itu aja takut kita. Lah kok teror kita ndak takut? Loh, itu kan nantang teroris loh. Wis temen ya gak wedi kan ya. Ya. Gimana maksudnya itu? Loh, dan orang yang berani dia tidak butuh bilang bahwa dia tidak takut. Kalau pemberani itu dia tidak sadar bahwa dia pemberani. Orang yang bilang saya tidak takut adalah orang yang ketakutan terus ngede-ngedein hatinya sendiri, kan gitu. Kan gitu kira-kira. Oke. Kemudian kalau kita tarik ke bawah dikit ya Dek, emang takut itu salah? Emang takut itu hina? Takut kan baik.
untuk hal yang kita memang harus takut. Misalnya kita takut berzina, kita takut berjudi, bukan hanya baik tapi wajib. Takut telat sholat, gitu kan? Takut anak kita nggak bisa bayarin sekolah kan? Masuk kendel aku. Terus kita ke sekolah, saya nggak bisa bayar, mau apa? Iya maksudnya piye iki? Lu kok gitu ngomongnya, saya kan pemberani. Lagi pikir. Nang dokter gak bayar karena berani. Lu kok bayar model Marquesot? Bapak belum bayar apa? Lu bapak kan berobat, lah iya berobat. Lu harus bayar, lu bayar tuh kan harus pakai duit. Lah iya masa pakai apa? Lah saya kan enggak punya duit kok suruh bayar. Sama enggak teliti dulu sih, orang yang suruh bayar itu pastikan dia punya duit. Kalau dia tidak punya duit jangan disuruh bayar, sampai itu enggak meneliti soalnya. Malah dimarahin itu dokternya. Model Marquesot. Terus petugas rumah sakit enggak kalah juga. Loh kalau gitu jangan berobat ke sini. Lah kalau enggak ke sini ke kantor polisi. Ngono. Masa berobat ke kantor polisi? Sampai itu enggak masuk akal, dilokno meneh. Musuh Marquesot toh. Gitu. Jadi gimana maksudnya tidak takut itu? Takut itu kan baik untuk hal yang kita wajib takut, baik takut itu, mulia takut itu. Masa gak wedi ibumu diperkosa wong? Masa gak wedi anakmu diculik orang? Masa pemberani saya tidak takut penculik? Loh, masa ngomong gitu? Maksudnya gimana itu? Takut itu ndak apa-apa pada tempatnya. Bahkan lebih baik takut daripada berani. Berani itu outputnya banyak sombongnya. Kalau takut itu rendah hati gitu loh. Kan gitu. Jadi untuk apa kalau berani terus hebat? Maksudnya kamu berani itu apa? Contohnya Anda berani dalam hidup itu apa contohnya? Bahwa kamu itu berani. Contohnya apa dalam hidup sehari-hari? Datang ke sini kok pakai keberanian? Ya pakai motor apa angkot apa Gojek? Hubungannya apa sama keberanian? Anda salah apa sehingga takut teroris? Jadi kalau Anda memang orang yang sangat baik, Anda bertakwa sama Allah, setoranmu sama Allah itu sudah soleh benar, Anda tidak perlu takut apa-apa. Tapi kalau mau kamu tiba-tiba bilang, aku tidak takut kepada teroris, saya sudah ngomong sama sejumlah teroris dan saya selidiki, arek-arek gak wedi loh. Ya cak entenono cak dilungkas. Ini nanti ada yang sebentar lagi lebih besar ini, entenono. Gitu akhirnya. Dan saya nilai dia. Ada orang di dunia ini ingin rela membunuh dirinya untuk alasan yang tidak jelas. Ada. Taruh bom di sini terus diledakkan. Ada nggak orang yang mau seperti itu? Saya tanya orang-orang yang normal, apa alasanmu untuk mau seperti itu? Berarti pasti dia ada yang mendasar pada dirinya. Apa itu iman, apa itu teologi, apa itu jihad, apa itu apapun, tapi ada yang mendasar pada dirinya. Bahwa outputnya salah, itu soal ilmu. Bahwa keputusannya tidak tepat, kok ngebom Starbucks misalnya gitu ya, itu soal wawasan terhadap pemetaan masalah. Bahwa keputusannya membunuh orang barat, itu keterbatasan wawasan dia. Tapi dia pakai ideologi, dia pakai iman, dia pakai keyakinan, maka dia mau mati karena keyakinan. Betul enggak? Bahwa keputusannya tidak cocok sama Anda, itu pasal berikutnya. Tapi mending dia pakai ideologi dari para presiden, menteri. Tidak ada yang punya ideologi. Parpol mana pakai ideologi? Mana pakai ideologi? Kalau memang ada KIH sama KMP, ya sampai bawah KIH KMP. Pilkada ya KIH KMP, kan begitu? Kan begitu. Katanya apa namanya? Misalnya apa? Produk bebek selamat. Kalau bebek selamat itu berarti gorengnya begini, sambelnya begini, jelantahnya begini. Gitu ya? Ngerti jelantah ya?
Upamane ya. Ada lagi bebek Cak Topa di situ. Itu berarti sampai ke desa-desa ya bebek selamat. Loh kalau memang KIH sampai bawah. Jadi pilkada dia cuma KIH lawan KMP kan begitu. Ini enggak. Bebek selamat engko titik kono selamat plus Topa. Terus minus opo akar piro kan begitu. Ki opo karepe arek-arek. Itu yang namanya tidak ada ideologi. Mending anak-anak itu mau mati untuk ideologi bahwa ternyata salah, itu urusan dia sama Allah. Nanti dia dihukum sama Allah karena dia bunuh orang. Siapa bilang saya membenarkan teroris? Sudah pasti tidak saya benarkan tindakan itu. Tapi apakah ada yang mencari hulunya? Kan semua menikmati hilirnya. Itu pun menikmatinya sing macem-macem. Dasar teroris budek disuruh ke Syria kok ke Sarinah. Iyalah. Dagelai. Jadi teror di Indonesia itu menghasilkan karya-karya medsos yang luar biasa. Ada seorang dari Brebes datang ke hotel, dia bawa rangsel, ditangkap oleh polisi karena isinya telur. Karena dia seorang teroris. Ono meneh coba. Ndagel. Gitu teman sekalian ya. Jadi saya dari Anda tadi saya melebar ke situ untuk supaya saya ini ingin menikmati Anda. Saya sudah pasti tidak mengizinkan. Dan ini teman-teman di Washington, di Philadelphia, di New York yang mendengarkan ini itu sangat ketakutan karena di sana kan tidak bisa bayangin di Indonesia. Kan di sini pray for Jakarta, di sana gitu. Rumangsane kaya ning Amerika ning kene iki. Saya itu dulu waktu reformasi di Semanggi, di Trisakti itu dor. Sing dodol aqua. Yang bawa rokok. Tidak ada hubungannya. Orang Indonesia kok. Mereka ketakutan kalau di KC nanti ada bom. Loh, takut nggak kita ada bom? Takut. Loh, masa nggak takut sama bom? Wong duri aja kita takut kok. Kan baik takut sama kaki kena duri. Kan kenapa kok takut nggak boleh? Takut itu nggak hina kok. Asal memang pas, takutnya itu pas gitu loh. Makanya tadi saya tanya, apa contohnya berani itu? Apa? Wah, warek kuwani, apa nising? Kendel arek ku nising lho. Nising kok kendel lho.